الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersilaturahim dalam program Hasanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan tentunya seperti biasa setiap hari kita akan mengangkat tema-tema yang dekat dengan keseharian kita. Sebelum kita masuk ke dalam tema, izinkan saya untuk bertanya kepada ibu-ibu dulu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang ada di Masjid Nursia Daud Paloh. Pernah tidak kita mengalami pada saat sedang giat-giatnya beribadah, tahu-tahu muncul perasaan malas? Ini jujur ya jawabnya ya. Tapi ada yang ya, kadang-kadang merasa berat dalam melaksanakan ibadah. Nah, atau mungkin melaksanakan ibadah saum, ya, sholat dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu judul yang menarik yaitu menjadikan agama sebagai sahabat kehidupan kita. Dan seperti biasa tentunya tema ini akan dikaji lebih dalam lagi oleh guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, temanya ini agama sahabat kehidupan, Prof. Kenapa kok bisa disebut
agama sebagai sahabat kehidupan. Iya, Silakan ini Prof. menarik Fitra. nih. Silakan, Prof. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengucap selamat sore, salam sejahtera buat kita semua, para hadirin di masjid tercinta kita ini, dan juga para pemirsa di manapun juga berada. Alhamdulillah sore hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik ya. Agama sebagai sahabat kehidupan kita. Tentu juga ada orang yang beranggapan sebaliknya, agama membebani kita. Nah, tujuan topik ini sebetulnya bagaimana menjadikan agama ini menjadi sahabat kehidupan kita. Pelipur ketika kita sedang bersedih, ya ketika ada benang kusuk di kepala kita, hadir agama untuk mengurainya. Ketika kita sedang emosi dan kecewa berat, hadir agama untuk menawarnya. Ketika kita punya ambisi yang sangat berlebihan, tapi enggak mungkin kita mencapainya, hadir agama untuk meredamnya. Ketika kita dililit sebuah penderitaan yang sangat kuat, hadir agama untuk menyebarkan kita. Dengan demikian, agama itu betul-betul terasa dalam kehidupan ini sebuah rahmat ya. Sebuah pertolongan yang luar biasa dari Allah dalam bentuk agama ini. Makanya itu semakin kita bersahabat dengan agama, semakin kecil persoalan yang kita hadapi. Tapi semakin jauh kita dari agama, maka semakin besar persoalan yang kita hadapi. Jadi rumus ini, kalau ingin kita semuanya persoalan kita kecil, ya, maka kita harus lebih akrab dengan agama. Agama itu mampu meringankan yang berat dan juga mampu menyelesaikan persoalan yang sulit untuk kita selesaikan. Bukan saja karena Allah atau Tuhan yang punya agama itu sendiri, tapi juga secara psikologis manusia itu adalah zoon religion. Manusia itu sebetulnya adalah makhluk religius itu kan. Setiap orang di antara kita itu pasti memiliki God spot ini. Orang neurolog mengatakan seperti itu karena ada kelenjar di antara otak kanan kiri ini, masih misteri sampai sekarang ini. Dan itu sangat besar sekali perannya. Ya, jadi kalau kita mampu merekayasa ya, diri kita sendiri, dekatkan dengan Allah melalui agama, maka insya Allah kita tidak pernah kecewa. Kalaupun kekecewaan itu harus hadir, tapi itu numpang lewat. Tapi kalau orang itu enggak punya agama dalam batinnya, dalam kepalanya, maka ya itu setingkat di atas binatang. Bahkan mungkin kalau lukisannya Al-Quran, kadang-kadang orang itu lebih hina daripada binatang itu sendiri. Balhum adallu ya kan. Nah sekarang ada orang yang beranggapan, agama itu merepotkan. Bayar zakat lah. Masa semua yang enak-enak dilarang, larang berzina, ya, dilarang main judi, padahal itu hobi, dilarang macam-macam lah. Siapa yang beragama berarti harus siap untuk menghadapi berbagai macam daerah terlarang di sekitarnya. Beragama berarti memasang perbodan di sekitarnya. Itu kata-kata mereka yang menganggap agama itu sebagai suatu beban, sebagai satu racun. Tapi bagi orang yang menganggap agama itu sebuah kebutuhan dalam hidup, pasti akan merasakan agama justru sebaliknya. Tanpa agama hidup ini hambar. Tanpa agama hidup ini kosong. Tanpa agama kita ini tersesat mau kemana. Tapi kalau orang yang memegang teguh agamanya, hidupnya selalu berarti, pensiun pun juga sudah masih sangat berarti. Enak, alhamdulillah, menjalani masa pensiun ini, ada waktu untuk baca Quran, ada waktu mengikuti majelis taklim, ada waktu untuk membaca buku-buku, ada waktu untuk bersilaturahim. Nikmat sekali masa-masa akhir hayatnya orang-orang yang punya agama itu. Tapi kalau orang nggak punya agama, pensiun itu habis tuh hartanya dipakai rekreasi, pakai pelesiran kemana. Yang dapat capek, habis uang. Hidupnya seperti kosong. Kenapa? Nggak ada Tuhan. Bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan agama, hidup ini menjadi sangat berarti. Oleh karena itu, para pemirsa dimanapun juga kita berada, mulai hari ini robah paradigma kita tentang agama. Agama harus menjadi sahabat setia kita. Jangan menganggap agama itu sesuatu yang membebani kita. Baik.
Terima kasih banyak Prof. Prof, ada satu pertanyaan Prof. Pada saat Prof mengatakan menjadikan agama sebagai sahabat. Tapi pada saat kita menjadi umat beragama, tentu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Nah, melaksanakan kewajibannya nggak mudah Prof. Benar nggak Bu ya? Tapi nanti gimana caranya untuk bisa mempermudah itu dan mau untuk dengan mudah melaksanakan Ada kewajiban. kiat-kiatnya. Ada kiat-kiatnya, baik. Tetaplah di Kajian Islam Metro TV. Tidak gampang menjadi orang soleh di tengah masyarakat milenial seperti sekarang ini kan. Harus melawan gengsi, harus melawan apa kata orang. Tapi bagi kita insya Allah, kalau kita sudah hakul yakin, mantap dalam beragama, apapun kata orang, yang penting Allah niatku, nggak ada niat selain Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.